ila hadratin Nabi Mustafa SAW wa ila alihi wa ashabihi wa ila jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat khususan ila hadratil muallif wa syarih wa masyayikhina wa walidina syai'ulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala al-muallif rahimahullah wa adaman naf'alana bih wa bi'ulumih fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Mulai ini kitab dengan menyebut nama Allah yang pengasih lagi penyayang. Alhamdulillah wassalatu wassallallahu ala khairi khalqihi Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah, bermula segala puji yaitu lillahi, bagi Allah. Sifatnya Allah alhamdulillah, bermula segala puji lillahi, bagi Allah. Wassallallahu, semoga Allah menambah rahmat ala khairi khalqihi, atas sebaik-baik makhluknya Allah. Muhammadin, rupanya Muhammad. Wa alihi, dan semoga salawat tambah rahmat atas keluarganya. Wa sahbihi, dan sahabatnya. Wa sallama, dan semoga kesejahteraan atas mereka itu. Nanti ada dijelaskan satu persatu. Wa ba'du mabni atas dhammah. Kalau dibuang mudhaf ilaihnya dibuang dan diniatkan maknanya. Mudhaf ilaihnya dibuang tapi diniatkan maknanya. Mabni atas dhammah. Wa ba'da, boleh wa ba'da, tapi yang banyak wa ba'du. Wa ba'da itu adalah yang baca ada banyak, sering bisa Ustaz Hasan Azhari, Ustaz Ainani bisa baca wa ba'da, yang banyak wa ba'du. Kalau ba'da itu ya diniatkan lafadznya mudhaf ilaih ya. Jadi kalau lafadznya diniatakan ada ba'du tuh ba'da ma taqaddama minal basmalah wal hamdalah wa shalah ala Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Nah, jadi
Kalau ma taqaddamanya itu dibuang, diniatkan, maknanya mabni atas dhammah. Tapi kalau diniatakan ada lafadznya di tengah. Karena ada lafadznya ba'da ma, ba'da wa ba'da bacanya. Ya terserah lah, yang penting tahu kan. Tuhan kadenanya aja berisnya. Wa ba'du, kemudian daripada itu. Kemudian daripada itu mana? Kemudian daripada itu tadi basmalah, alhamdulillah dan shalah ya. Wassalam ala man dzukir tadi, maka inilah ya, inilah yang tersebut di dalam zihin, dalam pemikiran. Pada waktu menyebut inilah itu kitabnya kan belum ditulis. Inilah suatu syarah yang latif. Yang latif itu yang halus, yang kecil, atas mukhtasar Jauharatit Tauhid namanya. Nah, ini mensyarahkan ya matan mukhtasar Jauharatit Tauhid. Nah, ya. Ini nanti yang baitannya tuh nah. Ya. Mukhtasar Jauharatit Tauhid baitnya ta. Tsumma salamullahi ma'salatihi ala nabiyyin ja'a bit tauhidi wa kan arad dinu anit tauhidi wa bi nuskhatin wa qad khalla. Yang katanya yang lebih baik wa qad khalla. Itu matan, lalu disyarahkan. Nah, yang sesudahnya nih syarah namanya, penjelasan. Nah, matan itu dijelaskan, kalau tidak dijelaskan payah nadzoman toh. Maksudnya dibikinkan orang nadzoman supaya dihafal. Nah, kalau yang muda-muda bisa lah menghafal, yang tua ya sebagian bisa juga. Bagi syekh yang fadil, karangan Syekh Al-Fadil, lagi alim, Al-Imamul Alimul Allamah Syekhul Islam ya. Oh ini hasiahnya lah. Nah kalau ini tadi jauharahnya tadi Mukhtasar Jauharatit Tauhid karangan Syekh yang fadil, yang utama, lagi alim, Ibrahim Al-Laqani. Yang menyusun matannya tuh, nadzomannya tuh Ibrahim Al-Laqani. Nawwarallahu, semoga memberi cahaya, menerangi oleh Allah, dharihahu, akan kuburnya Ibrahim Al-Laqani ya.
dan kunamai akan syarah aqidatil iman. Kunamai ini kitab akan syarah aqidatil iman dalam syarah jauharah tauhid. Halnya ini syarah mengibaratkan khususun ya dengan bahasa Jawi ya, bahasa Melayu nih. Ya, Indonesia, Malaysia, Thailand, Brunei, nah itu Jawi semua tuh. Ini yang nyusun nih orang Sambas Kalimantan Barat ya. Sambas Kalimantan Barat kah? Jadi yang menyusunnya ini orang Sambas Kalimantan. Tapi bahasanya bukan bahasa Kalimantan. Halnya syarah ini tadi mengibaratkan khususun kalimatnya dah. Ibarat itu susunan kalimat lah. Nah, dengan bahasa Jawi supaya mudah bagi orang yang mubtadi, nah, bagi orang yang mulai belajar dalam agama. Kalau sudah lama belajar ya bahasa Arab. Tapi kalau membacakan kan tahu yang kitab Arabnya. Nah, sebab yang ada kurang jelas, nah lihat Arabnya. Sebab terjemah ini kadang bahasanya payah. Nah, dan aku mohonkan kepada Allah Ta'ala taufik. Nah, ya, taufik dalam sempurnanya. Nah, minta kepada Allah akan taufik, akan diberi taufik, diberi kebenaran dalam sempurnanya menyempurnakan ini syarah berkat dengan hormat, berkat hormat penghulu kita itu tawassul ngarannya. Nah, berkat hormat penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Syekh Al-Laqani tadi rahimahullah alaih, rahmatullahi alaih, semoga rahmat Allah alaihi atas Syekh Al-Laqani, berkata beliau bismillahirrahmanirrahim, yakni kumulai, ya, kitab ini dengan berkat, ya, bismillahi ta'ala, yang memberi nugrahai, yang memberi karunia Allah tadi, dengan berkat nama Allah Ta'ala yang memberi nugrahai, yang memberi karunia. Karunia itu pemberian, bukan sebab kita minta, tidak, Allah kasih. Nah, akan hambanya, lagi yang memberi nikmat akan dia hambanya. Kita tidak pernah minta diadakan, lalu ada, itu namanya karunia. Ada dah kita yang pernah, ya, sebab belum ada, kayak apa hendak minta diadakan. Kita tidak pernah minta diadakan, lalu diadakan. Itu nikmat, nikmat ijad, dijadikan.
Nah, kemudian dikasih akal, ya, melihat, mendengar. Nikmat imdad. Imdad tuh yang ijad tadi dilangsungkan imdad. Kada di stop adanya tuh, kada di stop nikmat imdad. Kalau di stop kan, kapan aja Allah nak nyetop, stop dia. Mati kita. Nah, tapi kan kada dimatiakan. Nah, itu nikmat imdad itu. Kasih mendengar, kasih melihat, macam-macam. Dan makna bismillah itu kemuliaan Allah. Arti Allah ini zat wajibil wujudi, zat yang wajib adanya. Allah itu wajib ada, zat yang wajib adanya. Ya, kalau kita nih jaiz, harus adanya, boleh diadakan, boleh ditiadakan. Kalau kita, Allah wajib ada. Jadi arti Allah ini zat wajibil wujud. Itu ada itu pulang lah, yang bersifat kamalat. Nah, zat yang wajibil wujud yang bersifat kamalat, kesempurnaan. Maha suci, zat yang wajibil wujud maha suci daripada sifat naqais, kekurangan. Dan makna Ar-Rahman itu bersifat mudah, ya, bersifat murah, bersifat murah, yang memberi rezeki akan hambanya, yang tiada inhisar, yang tiada terbatas. Beri rezeki tidak ada terbatas. Orang Islam dikasih rezeki, orang kafir juga dikasih rezeki. Dan makna Ar-Rahim itu yang memberi nikmat akan hambanya. Situ tadi rezeki, ya. Nah, beri nikmat akan hambanya yang Islam. Nanti orang kafir kada dapat Ar-Rahim nih di akhirat. Nah, ya, dunia dan akhirat orang Islam dapat rahim, dapat, ya, Ar-Rahim tadi dikasihi. Syahdan, sunat membaca bismillah atau alhamdulillah atau berzikir, ya, dalam tiap-tiap perbuatan yang tiada haram dan tiada makruh. Baca bismillah atau alhamdulillah asal perbuatan tiada haram dan tiada makruh, sunat baca bismillah atau alhamdulillah. Karena sabda Nabi SAW, bermula tiap-tiap perbuatan yang tiada makruh dan tiada haram, halnya itu perbuatan yang tiada makruh dan tiada haram tiada dimulai dengan bismillah atau alhamdulillah, maka yaitu, ya,
perbuatan yang tidak haram, yang tidak makruh, yang tidak dimulai dengan bismillah atau alhamdulillah, maka yaitu kurang berkatnya. Kurang berkatnya, kurang kebaikannya. Ya, kurang tambah kebaikannya. Adapun hukum orang membaca bismillah itu 4 perkara. Pertama, hukumnya wajib. Kedua, sunat. Ketiga, makruh. Keempat, haram. Ada 4. Kata Syekh Al-Laqani rahimahullah, alhamdulillah, yakni tiap-tiap sifat uluhiyah lagi kamalat itu tentu bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, sini mengartikan macam itu. Tiap-tiap sifat ketuhanan lagi sempurna itu tertentu khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh yang lain bersifat dengan sifat ketuhanan dan dengan sifat kesempurnaan. Qala Nawawi rahimahullahu taala, yustahabbu, disunatkan. Disunatkan alhamdu itu fi ibtida'il kutub al-musannafah, pada permulaan kitab yang dikarang. Wa kadza, demikian pula sunat membaca alhamdulillah fi ibtida'i durusil mudarrisin, pada permulaan memberi pelajaran oleh guru-guru yang mulai memberikan pelajaran, sunat juga membaca alhamdulillah. Wa qira'atit talibin baina yadail muallimin, dan murid membaca. Membaca murid di hadapan guru, ya, sunat juga baca alhamdulillah. Sawaun qara'a hadisan, sama ada dia membaca hadiskah, sunat baca alhamdulillah. Au fiqhan, atau mengajar fikihkah, sunat baca alhamdulillah. Au gairahuma, atau lain daripada hadis dan fikih. Tauhid itu lain hadis, lain fikih sama tauhid, ya. Sunat membaca alhamdulillah. Sini kan ada dijelaskan nang wajib baca alhamdulillah. Itu kalau sembahyang baca Fatihah wajib baca alhamdulillah, ya. Kemudian makruh membaca alhamdulillah, tentu perbuatan yang makruh atau yang haram dikerjakan. Keempat, haram baca alhamdulillah. Kalau orang berjunub ya haram baca alhamdulillah. Kalau dikasat Quran, dia ada dijelaskan. Entah di belakang nanti ada apa tidak, aku ada memperhatikan juga. Syahdan, puji itu dibagi pula atas 2 bahagi. Pertama, puji yang kadim,
puji yang kadim, ya. Dan yaitu puji yang kadim nih dua bahagi pula, puji yang kadim kepada yang kadim. Tuhan memuji dirinya sendiri, itu puji kadim kepada yang kadim. Umpama innallaha la ghaniyyun 'anil alamin, umpama Allah itu kaya daripada sekalian alam. Dia memuji zatnya sendiri yang dipuji. Jadi yang kadim, Allah itu kan kadim, nang dipuji kadim, zatnya sendiri yang dipuji. Dan puji yang kadim kepada yang baharu, ya. Ni'mal abdu innahu awwab, sebaik-baik hamba yaitu Nabi Ayub. Artinya sebaik-baik hamba di masa itu. Kalau secara mutlak itu Nabi Muhammad yang paling baik hamba. Jadi tentu ditakwilakan sebaik-baik hamba. Jadi Allah memuji Nabi Ayub. Dan kedua, puji yang baharu. Yang baharu memuji, dan yaitu dua bagi pula, puji yang baharu kepada yang kadim. Kita memuji Allah, nah, ya, dan puji yang baharu kepada yang baharu. Kita memuji orang yang alim, banyak. Si anu tuh alim, si anu tuh ganteng, ya, si anu tuh kaya. Nah, itu namanya yang baharu memuji yang baharu. Semuanya itu puji nang empat macam tuh kembali kepada Allah. Jadi segala puji kepunyaan Allah. Allah memuji zatnya sendiri, pujian kembali kepada Allah. Allah memuji hambanya, Nabi Ayub tadi sebaik-baik hamba. Siapa yang menjadikan Ayub sebaik-baik hamba? Allah. Nah, kembali puji kepada Allah, ya. Hamba muji Allah, jelas sudah, pujian kembali kepada Allah. Hamba muji hamba, si anu kaya, si anu alim, si anu ganteng orangnya. Yang menjadikan alim siapa? Yang menjadikan kaya siapa? Ya, itu Allah. Semuanya kembali kepada Allah. Sudah sering saya bilang, ada yang banyak punya tanah, itu masuk di YouTube, pemurah orangnya, 50.000 hektar, punya kebun kurma. Kurmanya dikasihkan kepada orang-orang untuk berbuka puasa. Sugih, termasuk diantara orang yang kaya, tapi kan paling kaya lah, ya. Tanah banyak, siapa punya? Siapa bikin tanah tuh? Nah, kemudian buahnya banyak, yang ngasih buah banyak siapa? Allah. Jadi yang sugih kah? Kembali puji itu kepada Allah. Kata Allah tidak berbuah, kada berbuah dia, biar banyak di kebun kada berbuah, ya. Jadi yang kaya adalah Allah, yang alim adalah Allah.
ada orang alim hafal, sudah dia tua keringat lagi, sembahyang aja keringat lagi, menghadap kiblat aja keringat lagi, sembahyang besing menghadap, padahal hafal kitab. Jadi yang alim Allah, hafal, bukan hafal ya. Maka kata Syekh Al-Laqani tadi rahimahullah alaih, alhamdulillah ala silatihi, ya, yakni tiap-tiap puji itu tentu bagi Allah Ta'ala atas rahmatullah. Silat tuh atiyah, pemberian Allah. Nah di sini mengartikan rahmat Allah, ya. Nah, tiap-tiap puji itu tentu bagi Allah Ta'ala. Nah, karena Allah Ta'ala karena pemberian Allah Ta'ala, karena Allah Ta'ala silatihi itu yang pas, i'ta'ihi artinya yang lebih baik, ya. Nah, atas memberinya Allah, lain dengan atas pemberian Allah, lain dengan Allah memberi oleh Allah. Jadi dipuji Allah tadi karena Allah beri macam-macam. Nah, diberikan. Tidak ada dibilang bagi apa. Nah, itu memang sengaja tidak disebutkan apa pemberian Allah. Wa amma man a'ta wattaqa. Nah, adapun orang yang memberi itu, kalau a'ta maf'ulnya 2 tapi dibuang keduanya maf'ul. Jadi supaya umum. Kalau memberi apa kan satu tuh cuman. Tapi kalau disebutkan itu beri macam-macam tuh. Ya, beri apa? Nah, di sini kada disebutkan beri apa. Nah, dan dibahagi pula puji itu atas 4 bahagi. Pertama, puji logawi, puji menurut bahasa namanya, puji logawi namanya, dan yaitu memuji kepada Allah Ta'ala dengan lidahnya, ya, memuji Allah Ta'ala dengan lidah, alhamdulillah. Nah, itu puji logawi. Nah, alhamdulillah. Jadi itu merata sudah, ya. Kemana kabar alhamdulillah. Yang Islam, ya, alhamdulillah. Yang tidak Islam pun ikut juga alhamdulillah. Apa kabar? Alhamdulillah. Itu puji menurut bahasa, ya. Nah, itu puji menurut bahasa. Memuji kepada Allah Ta'ala dengan lidahnya. Sebab muqabalah, nah, muqabalah itu mengimbangi, ya. Apa yang biasa orang pada biasa bang berdoa macam itu, ni'amihi, nah, ya, itu namanya mengimbangi nikmatnya. Dikasih nikmat pendengaran,
penglihatan, ya, kesehatan, kasih nikmat iman. Mengimbangi dengan nikmat, pujian yang seimbang dengan nikmat. Nikmat itu banyak, jadi maksudnya muji Tuhan tadi banyak seimbang dengan nikmat. Ada kesebutan nikmat Tuhan tadi, tak bisa nyebuti, jadi macam itu gimana lagi, ya. Nah, puji yang mukabalah mengimbangi dengan nikmat, atau tiada mukabalah, tiada mengimbangi, tidak ada. Maksud dia alhamdulillah tadi tidak ada. Nah, mengimbangi dengan nikmat yang biasa tuh yukafiu, macam mana? Ni'amahu yukafiu mazidah. Nah, tambahannya lagi. Nah, itu mengimbangi itu. Kufu itu kan sama, qabalah itu imbang, sama. Nah, maka yaitu puji lugawi namanya tuh, kalau memuji dengan lidah. Dan kedua, puji istilahi. Nah, puji menurut istilah namanya, yaitu memuji akan Allah Ta'ala, sebab Allah Ta'ala, ya, sebab memberi nikmat oleh Allah Ta'ala atau lainnya. Nah, ya, sama juga memuji dengan lidah. Nah, menurut istilah ini sama juga memuji dengan lidah, sebab Allah memberi nikmat. Memuji sebab Allah memberi nikmat. Tadi kan alhamdulillah ala salati silatihi. Dengan apa tadi? Memuji akan Allah Ta'ala sebab memberi nikmat Allah atau lainnya nikmat. Sama juga memuji dengan lidah atau dengan jawareh. Nah, sama memuji dengan lidah atau dengan jawareh. Jawareh itu anggota, atau dengan hati. Nah, ini tiga sini. Kalau yang tadi dengan lidah, yalah, sini dengan lidah atau dengan anggota atau dengan hati. Maka yaitu puji istilahi namanya. Dimuji dengan lidah karena Allah memberi nikmat, nah, atau lainnya. Lalu dia membaca alhamdulillah, atau dengan anggota digunakan untuk taat. Nah, itu memuji dengan anggota. Atau dengan hati, memuji dengan hati, ingat hatinya kepada Allah yang memberi nikmat. Semuanya di diri kita ini penuh nikmat Allah. Jadi kalau ada sakit sedikit, sabar ya. Banyak sehatnya, banyak nikmat yang lain-lain. Ustaz Fadlullah Suhaimi, beliau sakit, ada pantas pula, kata beliau, mengeluh lama sudah, sehat lama, sakit baru sebentar, ya, ditahan akan sakit, ya. Kalau sudah ditakdirkan Allah sakit, sabar atau tidak, sakit tetap terjadi. Cuma kalau sabar dapat pahala,
Kalau tidak sabar berdosa. Namun sakit tetap, kalau sudah ditentukan sakit, sakitlah. Ya. Si orang yang sudah tingkat tinggi sudah merasa sakit tadi. Tuan Guru Zuhdi bilang sama istrinya, aku ini sakit kata dia, tapi aku tidak merasa sakit. Sakit. Ada merasa bahwa sakit. Waktu kami belajar Ihya dengan Kiai Haji Abrar Dahlan, ceritakan ada seorang perempuan kukunya tersingkap, ya, berdarah, senyum. Dia melihat itu datangnya dari Allah. Allah itu yang dikasihinya, tidak ada yang lain, itulah yang paling dikasihinya. Karena itu dari kekasih senyum dia. Kadang merasa sakit, rupanya lah kuku tersingkap, kuku berdarahan, senyum. Nah itu kalau orang sudah tinggi macam itu, yang tingkat tinggi. Dan ketiga puji syukur yang lugawi namanya, dan yaitu ya syukur lugawi bersamaan dengan puji yang istilahi sama atas kata setengah ulama radhiyallahu anhu. Dan keempat puji syukur istilahi, syukur bangsa istilah, yaitu merintahkan ya, itu apa bacanya, meruntuhkan. Syukur menurut istilah itu adalah menggunakan semua nikmat Allah tadi kepada yang diridainya. Di sini apa? Meruntuhkan kata barang nikmat Allah Ta'ala yang telah dikaruniakan oleh Allah Ta'ala kepadanya. Sebenarnya menggunakan nikmat Allah Ta'ala tadi yang telah Allah karuniakan kepadanya untuk yang diridai Allah, seperti nikmat mata digunakan untuk melihat yang diridai Allah, dan lidah dan telinga dan akal dan pikir dan jawarih anggota lah dan barang sebagainya diperintahkan kepada keridaan Allah Ta'ala. Perintahkan itu digunakan lah, nah kepada yang diridai oleh Allah Ta'ala, maka yaitu puji syukur istilahi namanya. Maka kata Syekh rahimahullah rahmatullahi alaih, summa salamullahi ma salatihi ala nabiyyin ja'a bit tauhidi wa qad
araddinu anit tauhidi. Tiga ya, aturan 4 langsung. Ya, kalau 4 kan 2 bait. Ini nanti di bawah 3 pulanglah. Nah, tapi memang macam itu nanganunya. Tapi kalau bait mestinya kan 4. Tapi maknanya mungkin begitu. Kemudian maka salam Allah, memberi kesejahteraan oleh Allah Ta'ala serta rahmatnya Allah. Salatihi itu rahmat, salamullah. Semoga salam Allah, Allah memberi kesejahteraan atas Nabi Muhammad SAW. Halnya disuruh Nabi tadi, halnya Nabi Muhammad disuruh oleh Allah Ta'ala kepada segala makhluk dengan membawa ilmu tauhid. Ala nabiyyin ja'abit tauhidi, salawat dan salam atas Nabi yang datang membawa tauhid. Dan sungguhnya sunyi, ya, ara itu sunyi juga artinya telanjang, sunyi. Agama itu daripada ilmu tauhid. Jadi Nabi datang membawa tauhid pada ketika agama kosong daripada tauhid. Agama apa? Yaitu jahiliyah. Jahiliyah, agama jahiliyah kosong daripada tauhid. Jahiliyah itu kan bukan Islam, kok disebut agama, ya. Wa may yabtaghi ghairal islami dina, kan lain Islam agama juga bisa disebut agama. Jadi agama asalnya sebelum Islam tadi kosong daripada tauhid, lalu Nabi datang membawa tauhid. Asalnya agama kosong daripada tauhid, lalu Nabi datang membawa tauhid, itu artinya. Syahdan wallahu a'lam bis. Amin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma sabbina al-haqqi bima naqulu sabbina al-haqqi bima naqulu sabbina al-haqqi bima nantaqid. Allahumma qawlna bil tikabi isma dhahara min wa batan. Allahumma firhadana min al-aqli wa firhadana min al-yaqin wa firhadana min al-iman. Allahumma arina min ad-dunya ma la yubdika salihun. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillah.